Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita memulai materinya, kalian harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah kita belajar, kalian mampu yang pertama menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Kemudian kalian mampu menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian menuliskan hasil kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemudian yang keempat, mampu meringkas teks eksplanasi. Yang kelima, mampu menuliskan ringkasan teks eksplanasi. Yang keenam, menuliskan kembali informasi teks eksplanasi. Yang ketujuh, mampu menentukan pokok pikiran pada teks. Dan yang terakhir, yang kedelapan, diharapkan kalian bisa membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Baik anak-anak, langsung saja ke materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Membaca dapat menambah wawasan kita. Apakah kalian sering membaca? Nah, sumber bacaannya itu, sumber informasinya ada yang berasal dari media cetak seperti koran, majalah, buku, dan yang lain-lain. Kemudian ada juga yang berasal dari media elektronik seperti artikel di blog atau di internet, kemudian e-books, dan lain-lain. Ketika kita membaca sebuah teks eksplanasi, baik pada media cetak atau elektronik, kita akan mendapatkan banyak informasi. Nah, untuk mengingat informasi yang kita dapat, kita harus mengetahui kata kuncinya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat apa itu kata kunci? Iya, kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Jadi kata itu muncul lagi. Nah, itu disebut kata kunci. Ada kata kunci yang sudah dipahami dan ada kata kunci yang belum dipahami maknanya. Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi, ketika kalian menemukan kata kunci, tapi kalian tidak tahu apa itu artinya atau maknanya, kalian bisa mencarinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan khawatir, meski kalian tidak memiliki kamus, kalian memiliki HP kan? Nah, di HP, di internet ada KBBI online. Kalian bisa mencarinya di sana. Kedua, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Apa kalian masih ingat cara menggali dan mengetahui informasi penting dari suatu teks selain membaca dengan cermat? Iya, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan pada masing-masing paragraf dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan isi teks. Jadi, kalian membuatnya sesuai isi teksnya, kemudian menjawabnya pun sesuai dengan isi teksnya. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh ini terdapat dalam buku Bupena 5C halaman 61. Di sini ada sebuah teks. Nah, dilihat bisa kalian baca ya teksnya. Setelah kalian membaca dengan cermat, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai paragraf tersebut, sesuai paragraf yang di atas. Nah, di sini ada sebuah contoh. Kata tanyanya apa? Pertanyaannya, apa sumber kalori yang dimanfaatkan? Nah, pertanyaan ini harus sesuai dengan teks yang di atas. Nah, kemudian jawabannya pun sesuai dengan teks yang di atas, yaitu panas matahari. Kemudian yang kedua, kata tanya yang digunakan masih apa?
Pertanyaannya berbeda, yaitu apa manfaat panel surya? Pertanyaan ini sesuai dengan isi teks di atas. Kemudian jawabannya pun sesuai dengan isi teks di atas, yaitu mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Jadi manfaat panel surya adalah mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Kemudian ada yang ketiga, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara panel surya menghasilkan listrik? Nah, tentu jawabannya ada di teks di atas, yaitu lempengan besi yang mengilat menangkap panas matahari, kemudian mengubah menjadi listrik. Nah, ini cara panel surya menghasilkan listrik. Setelah kalian membuat pertanyaan dan jawabannya, nah, informasi ini sudah kalian dapat. Caranya, kalian gabungkan jawaban yang telah dibuat tadi. Jawaban yang ke-1, kedua, dan ketiga kalian satukan menjadi sebuah paragraf baru. Nah, itulah informasinya. Jadi informasi pentingnya, panas matahari dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan listrik di daerah atau desa terpencil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan panel surya yang menyerap panas matahari tersebut menggunakan lempengan besi untuk diubah menjadi listrik. Bagaimana? Sudah bisa memahami contohnya? Nah, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Materi yang ketiga, meringkas teks eksplanasi. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Langkah-langkah dalam membuat ringkasan adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Jadi kalian harus membacanya dengan seksama dari awal dan sampai akhir. Baca dengan benar-benar dan pahami. Kemudian yang kedua, identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. Kalian cari pokok pikirannya, ide pokoknya dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Ketiga, tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar ya. Kemudian yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu dan mudah dipahami. Jadi tadi pokok pikiran yang dari paragraf tersebut disatukan, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang kelima, periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Jadi kata-katanya harus baku, gak boleh misalnya enggak ditulis jadi gak, atau misalnya sih ada kata-kata gaul, nah itu gak boleh, harus kata baku semua. Bagaimana, sudah paham materi yang ini? Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, bagaimana sih cara menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi? Kalian perhatikan langkah-langkah berikut ya. Langkah-langkah menuliskan kembali isi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kalian perhatikan terlebih dahulu judulnya, temanya itu tentang apa sih? Teks ini membahas apa sih? Kalian perhatikan terlebih dahulu. Kedua, bacalah teks dengan seksama dan cermat. Nah, setelah itu, baca keseluruhan teksnya dengan seksama dan cermat. Ketiga, identifikasi pokok pikiran yang terkandung dalam tiap paragraf. Nah, diidentifikasi pokok pikirannya, ide pokoknya. Kemudian yang keempat, tuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Kemudian ide pokoknya kalian satukan. Dengan yang terakhir disatukan dengan menjadi sebuah paragraf yang baru. Nah, ini cara menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Hampir mirip sebenarnya dengan yang tadi. Nah, kemudian membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Apakah kalian masih ingat apa itu peta pikiran? Betul, peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran?
Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui hal-hal yang penting ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi itu. Yang pertama, kalian harus membaca judul teks terlebih dahulu. Untuk apa? Yaitu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Jadi jangan langsung dibaca, biar paham kalian baca dulu judul teksnya. Oh, kita udah tahu nih judul teksnya, misalnya tadi panel surya. Oh, berarti teks ini akan membahas tentang panel surya. Jadi kalian secara garis besarnya sudah tahu isi teksnya. Kemudian yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks. Kalian gali lebih dalam dengan cara membacanya dengan baik-baik, dengan cermat. Dan nanti kalian bisa membuat sebuah pertanyaan dan jawabannya. Setelah itu kalian buat pertanyaan dan jawaban tersebut menjadi sebuah peta pikiran. Nah, nanti inti dalam peta pikiran tersebut akan menjadi sebuah ringkasan teks eksplanasi. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.